Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua, siswa kelas 9 SMP Darul Quran Sukoharjo. Alhamdulillah, kali ini Bapak akan ingin menyampaikan materi tentang tata krama. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan makna tata krama dengan benar, kemudian menunjukkan dalil tata krama dengan benar, kemudian menunjukkan contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan yang terakhir berperilaku tata krama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Langsung ke materi. Pernahkah terpikirkan dalam benak kalian bahwa keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan lingkungan di sekitar tidak terjadi dengan begitu saja? Keharmonisan, ketenangan, dan kenyamanan hidup di dalam keluarga dan masyarakat akan terwujud jika pergaulan sehari-hari diwarnai dengan tata krama. Tanpa tata krama, pergaulan hidup sehari-hari menjadi tidak teratur dan semuanya sendiri. Sebagai Muslim, kita harus melandasi semua perilaku dengan tata krama yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Sejak dahulu, bangsa Indonesia terkenal dengan tata kramanya. Bangsa tercinta ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan pandai dalam menjaga rasa malu. Apakah saat ini bangsa Indonesia masih memiliki sifat-sifat mulia tersebut? Kita harus yakin bahwa bangsa Indonesia masih memiliki sifat mulia tersebut. Buktinya, masih sangat banyak orang-orang soleh di sekitar kita. Oleh karena itu, sebagai pelajar penting untuk mengetahui dan mengamalkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk membiasakan tata krama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya, pengertian tata krama. Tata krama adalah adat, etika, dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan. Tata krama menjadi tuntunan semua orang dimanapun dan kapanpun. Seseorang disebut bertata krama apabila etika, kebiasaan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan adat yang berlaku. Tata krama sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas, karena dengan tata krama itulah kehidupan bermasyarakat akan aman, nyaman, dan tentram. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa bertata krama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sebagaimana hadis berikut ini, yang artinya, dari Zarbi, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seseorang tua yang datang ingin menemui Rasulullah SAW, lalu orang-orang tidak segera memberi jalan kepadanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang pelajar hendaknya mempunyai tata krama yang baik dalam kehidupannya, baik saat ia berada di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jika setiap orang memiliki tata krama yang baik, kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sebaliknya, apabila setiap orang tidak memiliki tata krama dalam kehidupannya, akan terjadi kekacauan dan perselisihan. Jika sudah demikian, murka Allah SWT akan segera menimpa mereka. Macam-macam tata krama. Yang pertama adalah tata krama dalam pergaulan, kemudian tata krama dalam perjalanan, tata krama dalam berpakaian, tata krama dalam bertamu dan menerima tamu, dan tata krama berkomunikasi di media sosial. Itu. Kemudian selanjutnya tata krama dalam pergaulan.
Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bersosialisasi atau bergaul dengan yang lain. Agar pergaulan menumbuhkan kenyamanan, hendaknya memperhatikan tata krama dalam pergaulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ramah kepada semua orang, kemudian memberi perhatian kepada orang lain, dilandasi ukhuwah Islamiyah, selalu berusaha menjaga perasaan orang lain, bersikap ingin membantu, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mampu menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun, dan menjalin hubungan yang baik dengan umat pemeluk agama yang lain. Kemudian selanjutnya tata krama dalam perjalanan. Perjalanan yang dilakukan hendaknya bernilai ibadah dan memiliki tujuan untuk kebaikan. Misalnya mengunjungi orang tua, silaturahim kepada kerabat yang jauh, menuntut ilmu dan studi lingkungan. Perjalanan yang memiliki tujuan tidak baik tentunya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang menyebabkan pengguna jalanan merasa terganggu merupakan salah satu contoh perjalanan yang tidak baik. Perjalanan yang tidak baik. Oleh karenanya, sebagai remaja muslim hendaknya memahami tata krama dalam perjalanan yang baik menurut ajaran Islam. Contoh tata krama dalam perjalanan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang baik. Yang kedua, diawali dengan doa. Kemudian membawa perbekalan yang cukup, bersikap sopan santun selama dalam perjalanan, dan tidak meninggalkan kewajiban syariat seperti sholat, dan yang terakhir patuh terhadap peraturan setempat termasuk peraturan lalu lintas. Kemudian tata krama dalam berpakaian. Perlu diketahui bahwa aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau dipertontonkan kepada khalayak. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar muslim, hendaknya memiliki tata krama dalam berpakaian, antara lain sebagai berikut. Berdoa ketika memakai pakaian, mendahulukan bagian kanan ketika memakai pakaian, mengenakan pakaian yang menutupi aurat, tidak terlihat transparan dan tidak ketat, kemudian mengenakan pakaian dengan rapi, sopan, dan bersih, kemudian mengenakan pakaian pantas dan sederhana, tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis, kemudian tidak berpakaian yang menyerupai identitas non-muslim. Selanjutnya, tata krama dalam bertamu dan menerima tamu. Dalam bertamu dan menerima tamu, baginda Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk menghormati dan memuliakan siapapun tamu yang berkunjung ke rumahnya. Berikut tata krama dalam bertamu dan menerima tamu menurut ajaran Islam. Etika ketika bertamu. Yang pertama, ketika memasuki rumah seseorang, hendaknya meminta izin kepada yang memiliki rumah. Caranya dengan mengetuk pintu dan mengucap salam. Kemudian ketika sudah dipersilakan masuk dan dipersilakan duduk, duduklah pada tempat yang sudah ditentukan tempatnya oleh tuan rumah. Kemudian ketika menginap, hendaknya jangan lebih dari 3 hari. Barangkali dengan kedatangan tamu yang terlalu lama dapat menyusahkan tuan rumah, dan selama bertamu hendaknya menunjukkan tingkah laku yang sopan, tidak boleh asal masuk sendiri. Kemudian etika ketika menerima tamu, yang pertama, menyambut dengan sambutan yang ramah, sopan, dan riang, memberikan jamuan yang paling utama kepada tamu, kemudian memberi kenyamanan untuk tamu, dan menunaikan hajat keperluan tamu yang datang tersebut dengan baik. Selanjutnya, tata krama berkomunikasi di media sosial. Sama halnya berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan tata krama yang baik, khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial. Tata krama dalam hal apapun harus diutamakan, seperti pada memasang status atau tweet, chatting, posting foto, video, dan lain-lain. Tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya akan lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pengguna layanan jejaring sosial lainnya. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasinya dan layak untuk dihargai serta dihormati. Contoh tata krama dalam berkomunikasi di media sosial sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki kata-kata dan kalimat yang baik. Bila ingin share gambar, video, berita, atau peristiwa, pastikan dulu kebenarannya. Kemudian hindari hoak, berita bohong, atau hate speech, ujaran kebencian. Kemudian sebelum meng-share video, gambar, berita, terlebih dahulu lihat lihat dulu manfaat dan mudaratnya. Kemudian ketika mengunggah gambar atau meme, pilihlah dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang terakhir tentang manfaat tata krama. Setelah mempelajari tentang bagaimana cara bertata krama dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian bisa melakukannya, bukan? Hal ini sangat penting untuk diterapkan karena di dalam ajaran tata krama terdapat manfaat yang sangat besar dan luar biasa. Tata krama sangat penting karena tata krama sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Sebab dengan tata krama dapat yang pertama menjadikan pribadi yang disegani, dihormati dan disenangi oleh orang lain. Kemudian memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, kemudian memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun tempat belajar atau bekerja. Kemudian menumbuhkan kesadaran bagi orang lain akan betapa pentingnya tata krama, dan yang terakhir menghindari pertentangan. Demikian tadi anak-anakku semuanya materi tentang tata krama. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.